Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 11 akan menyajikan tugas presentasi bisnis internasional dalam bentuk penyajian video. Next. Materi yang kami ambil adalah manajemen operasi internasional oleh kelompok 11 yang beranggotakan Bu Haridilty dan Nesya Maya Putri. Dosen pengampunya adalah Bu Faznil Husna S. Rasyad MBA. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari manajemen operasi internasional itu. Manajemen operasi internasional adalah kegiatan dalam melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional. Kompleksitas dalam manajemen operasi internasional ini meliputi yang pertama, sumber daya, lokasi, dan logistik. Materi yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membuat atau membeli dalam manajemen operasi internasional. Yang pertama di sini adalah ukuran, yang kedua jangkauan operasi, yang ketiga penguasaan teknologi, yang keempat lingkungan produk, kelima biaya, keenam kontrol, ketujuh resiko, kedelapan investasi, dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Di sini poin yang pertama membahas tentang isu terkait negara, meliputi ketersediaan sumber daya, biaya, infrastruktur, dan pengaruh negara asal. Lalu, poin yang kedua di sini membahas tentang isu terkait produk, yaitu meliputi rasio bobot terhadap nilai, teknologi, dan pentingnya umpan balik dari pelanggan. Kemudian, poin yang ketiga di sini membahas tentang kebijakan pemerintah, yaitu meliputi stabilitas proses politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif pengembangan perekonomian, dan keberadaan zona perdagangan luar negeri. Dan poin yang terakhir adalah poin yang keempat, yaitu membahas tentang isu keorganisasian, yang mana meliputi strategi bisnis, struktur organisasi, dan kebijakan manajemen persediaan. Materi yang berikutnya adalah manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sih manajemen rantai pasok itu. Manajemen rantai pasok adalah kegiatan mengatur proses dan langkah-langkah yang digunakan sebuah perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produk-produknya. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui apa sih integrasi vertikal itu. Integrasi vertikal adalah sejauh mana sebuah perusahaan tersebut menyediakan sumber dayanya sendiri atau mendapatkan mereknya dari sumber lain. Materi yang selanjutnya adalah jenis persediaan dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah bahan baku atau raw materials, yang kedua barang setengah jadi atau work in process product, yang ketiga adalah barang komoditas atau komoditi, dan yang terakhir adalah barang proyek. Materi berikutnya yaitu hal yang diperlukan dalam keberhasilan manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Yang kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Dan yang terakhir adalah komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasok,
Poin yang pertama membahas tentang Customer Relationship Management atau CRM, ialah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, Customer Service Management atau CSM, ialah usaha perusahaan dalam pengadaan informasi bagi konsumen sekaligus mendapatkan informasi dari konsumen, meliputi produk apa yang disediakan, jadwal pengiriman, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah Demand Management, ialah metodologi perencanaan yang digunakan untuk meramalkan, merencanakan, dan mengelola permintaan akan produk dan layanan. Kemudian poin yang keempat adalah Customer Demand Fulfillment, ialah proses memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk atau layanan yang diinginkan sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya, poin yang kelima adalah Manufacturing Flow Management, ialah melibatkan perencanaan dan pengendalian aliran bahan baku, komponen, dan produk akhir melalui berbagai tahap produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu siklus. Yang keenam, Procurement, ialah proses pengadaan barang atau jasa dari sumber eksternal, baik itu melibatkan pembelian, sewa, atau bentuk kontrak lainnya. Yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi, dan terakhir, retur. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan, yaitu yang pertama, sasaran lingkungan pasar atau market coverage objective. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan atau customer buying behavior. Yang ketiga, tipe distribusi, yaitu distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Untuk poin yang pertama, sasaran lingkup pasar. Sasaran lingkup pasar merujuk pada strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan sejauh mana mereka ingin menjangkau pasar atau segmen pasar tertentu. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan. Perilaku pembelian pelanggan ini merujuk pada cara pelanggan bertindak dalam proses keputusan pembelian. Ini mencakup langkah-langkah seperti pengenalan masalah, analisis kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tipe distributif. Di sini terdapat 3 tipe, yaitu distributif intensif. Strategi ini melibatkan penempatan produk di sebanyak mungkin tempat. Tujuannya adalah untuk memastikan produk mudah diakses oleh pelanggan. Hal ini umumnya digunakan untuk produk konsumen massal yang bersifat umum dan memerlukan kehadiran yang luas di pasar. Yang kedua, distribusi selektif. Distribusi selektif ini melibatkan pemilihan beberapa saluran distribusi yang sesuai dengan karakter produk dan target pasar. Yang ketiga, distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif melibatkan kerjasama eksklusif dengan sejumlah kecil pengecer atau saluran distribusi tertentu. Hal ini umumnya digunakan untuk produk atau merek yang ingin mempertahankan citra eksklusif dan prestisius sehingga produk tersebut dapat tersedia di tempat-tempat tertentu. Selanjutnya, kinerja manajemen rantai pasok. Kinerja manajemen rantai pasok adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif. Hasil akhirnya adalah angka atau persentase dari aktivitas penumbuhan permintaan pelanggan oleh perusahaan. Tujuan dari pengukuran kinerja terdapat 3, yaitu yang pertama, untuk menciptakan proses penyampaian delivery secara fisik, barang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Tujuan yang kedua, melakukan streamlining information flow, adanya aliran informasi di antara tiap-tiap channel. Tujuan yang ketiga, cash flow, yang baik pada setiap channel dalam rantai pasok. Untuk poin selanjutnya adalah mengelola produktivitas dalam kualitas dalam bisnis internasional. Produktivitas adalah ukuran efisiensi ekonomi yang merangkum nilai output relatif terhadap nilai input yang digunakan untuk membuat output. Fungsi produktif adalah membantu untuk menentukan keseluruhan keberhasilan perusahaan, memberikan kontribusi dan kelangsungan hidup jangka panjang, dan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan standar hidup. Selanjutnya, manajemen kualitas terpadu atau Total Quality Management, TQM. TQM adalah
upaya-upaya terintegrasi untuk secara sistematis dan teratur terus-menerus meningkatkan mutu produk dan atau jasa perusahaan. TQM mencakup 4 aktivitas manajerial, yaitu merencanakan kualitas, mengorganisasikan kualitas, mengarahkan kualitas, dan mengendalikan kualitas. Dalam TQM sendiri terdapat 4 alat bantu yang digunakan, yaitu yang pertama analisis value added, mengevaluasi semua aktivitas kerja, jalur material, dan kertas kerja dalam rangka menilai kegunaan yang diterima oleh konsumen. Untuk alat bantu yang kedua, Statistical Process Control atau SPC adalah metode di mana data dikumpulkan dan divariasi aktivitas produksi dianalisis dalam rangka menentukan perlunya perbaikan aturan. Yang ketiga adalah studi kualitas atau biaya. Maksudnya mengidentifikasi biaya lancar dari perusahaan dan menyingkap area di mana perbaikan bisa menghasilkan potensi penghematan biaya terbesar terkait dengan menemukan, memperbaiki, dan mencegah barang dan jasa yang tidak baik. Yang keempat ada Team Quality Improvement atau QI. Adalah kelompok kerja sama dari pekerja yang berasal dari berbagai area kerja yang bertemu secara rutin dalam rangka mendefinisikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah produksi umum. Yang kelima, benchmarking. Benchmarking merupakan meningkatkan hasil produksi atau prosedur bisnis perusahaan dengan cara membandingkan terhadap kinerja masa lalu atau praktik dari perusahaan lain. Yang keenam, atau yang terakhir, lebih dekat dengan konsumen adalah proses menjaga kontrak erat dengan konsumen dan mencari cara untuk menjamin bahwa perusahaan menyediakan nilai dan kualitas yang diinginkan pada produk-produk yang dipakai oleh konsumen. Poin selanjutnya, mengelola informasi dalam bisnis internasional. Mengelola sistem informasi nasional ini memilih aplikasi terbaik dari semua subsidiari untuk digunakan sebagai aplikasi global. Membentuk tim pengembang multinasional yang mewakili berbagai subsidiari, mengembangkan paralel dan menuju Center of Excellence. Kemudian, studi kasus yang kami ambil di sini adalah kerusuhan politik global menyebabkan kemerosotan rantai pasok. Para pengecer percaya bahwa ketidakpastian politik adalah penyebab utama dari gangguan rantai pasok saat ini. Menurut hasil survei, sebanyak 58% para pengecer percaya bahwa konflik Rusia dan Ukraina mempunyai dampak besar terhadap kemampuan mendapatkan dan mengangkut material dan produk. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian dari studi kasus tersebut. Di sini terdapat 4 langkah yang diambil. Yang pertama, simpan lebih banyak inventaris. Cara paling populer untuk mengatasi krisis rantai pasokan saat ini adalah dengan menyediakan inventaris ekstra. Di mana sejak tahun 2019, 3.000 perusahaan terbesar dunia telah meningkatkan inventaris mereka dan memiliki produk yang bernilai hampir 1% dari PBB dunia. Mengapa? Karena persediaan yang lebih banyak memudahkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini membantu Anda menghindari kehabisan stok yang berdampak pada keuntungan pengecer. Untuk cara yang kedua yaitu diversifikasi sumber produk. Merek dengan rantai pasok yang tangguh akan memperoleh keunggulan kompetitif. Hal ini berarti mengantisipasi penundaan, bersiap-siap menghadapi keterbatasan bahan baku dan menutup sebanyak mungkin kesenjangan mulai dari produksi hingga pengiriman. Untuk cara yang ketiga atau langkah yang ketiga yang diambil adalah mengatasi tingkat pengembalian yang berlebihan. Biaya akuisisi yang tinggi telah mengurangi nilai seumur hidup setiap pelanggan, namun itu bukan alasan utama. Pengembalian harus disalahkan. Pelanggan Eniaga mendapatkan pengembalian antara 4% dan 10% dari pembelian, bergantung pada kategori yang berdampak langsung pada keuntungan pengecer. Untuk yang terakhir, langkah yang diambil adalah digitalisasi rantai pasokan. Rantai pasokan memerlukan respon cepat, sesuatu yang sulit dilakukan secara manual. Riset Sofai menggunakan sepertiga merek berencana mendigitalkan proses manual dalam rantai pasokan global mereka, seperti menggunakan aplikasi
pemindaian untuk memindahkan produk secara otomatis dari suatu tahap rantai pasokan ke tahap berikutnya, dan melacak semua inventaris. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan penyampaian atau pengetikan kata, kami mohon maaf. Semoga melalui tugas video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Thank you. Wassalamualaikum.